Wow, tidak pernah aku melihat tiket hadiah sebanyak ini, Tuan. Maksudku Akram, kau memenangkan semua permainan di sini. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Edelweiss berbinar-binar dan melebar saat melihat hadiah tiket yang dimenangi oleh permainan yang dimenangkan oleh Akram. Dan sekarang petugas yang bekerja di tempat itu tengah memasukkan tiket itu ke mesin untuk dihitung. Akram dan Edelweiss akan mengambil hadiah sebanyak tiket yang dimenangkan. Ho ho ho. Akram tertawa bangga sembari mengangkat dagunya karena merasa dia memang sangat hebat. Tentu saja aku memang terlahir menjadi pemimpin dan pemenang, hahaha. Ini bukan apa-apa. Seru Akram lagi membanggakan dirinya, sisi kepercayaan diri melebihi batas nampaknya sedang dominan dalam diri Akram. Tetapi beberapa detik kemudian, Akram terdiam dan senyumannya menghilang, matanya melebar dan jantungnya berdegup sangat kencang. Tunggu dulu, baru saja aku mendengar namaku dipanggil, dan itu olehmu. Astaga! Seru Akram baru menyadarinya, jika ini pertama kalinya Edelweiss memanggilnya dengan sebutan nama. Akram langsung menggenggam kedua bahu Edelweiss dan mereka saling berhadapan sekarang. Edelweiss yang tadi fokus melihat tiket yang sedang dihitung itu kebingungan ketika Akram menggenggam kedua bahunya dan menatap serius ke arahnya. Tuan, maksudku Akram, apa yang kau lakukan? Kau bilang agar kita tidak menarik perhatian, sekarang kau membuat kita dilihat oleh semua orang, lepaskan aku, bisik Edelweiss mencoba menatap ke arah orang-orang yang memandangi mereka, termasuk petugas yang tengah mengumpulkan tiket-tiket hadiah yang ada di hadapan mereka. Edelweiss tersenyum kaku dan berusaha seolah tidak ada yang terjadi, di mana sikap Akram memang sangat mencolok sekarang ini. Akram secara spontan melepaskan kedua tangannya dan sekarang dia mundur satu langkah sembari menutup mulutnya karena syok dan jantungnya berdegup sangat kencang. Tidak akan pernah ia duga dalam hidupnya, dia akan berdebar seperti ini hanya karena seseorang memanggilnya dengan sebutan nama. Butuh waktu beberapa saat bagi Akram untuk memproses hal ini, dia merasa ingin memeluknya dengan sangat kencang. Tetapi dia juga sadar jika mereka berada di tempat umum di mana dia tidak boleh menarik perhatian banyak orang. Dahi Edelweiss mengernyit melihat tingkah Akram yang tidak biasa, dia merasa lelaki ini menjadi semakin aneh. Berdasarkan jumlah tiket hadiah yang dikumpulkan, hadiah yang bisa didapatkan adalah hadiah utama berupa oven listrik digital. Sebentar ya petugas sedang memasukkan ke dalam kotak, seru petugas itu sedikit terkejut namun tetap tersenyum berbicara pada Edelweiss. Ini adalah kali pertama ada orang yang mengumpulkan tiket sebanyak ini hanya dalam waktu 1 jam lebih. Oh, oven listrik digital. Wah. Hahaha, kita menang oven listrik digital, bukankah itu sangat hebat? Seru Edelweiss hendak berlari ke arah Akram yang kelihatan sedang menjauh sedikit demi menahan dirinya sendiri untuk tidak mencium Edelweiss. Sehingga ketika Edelweiss hendak meraih tangan Akram, Akram langsung menjauh lagi dan mengulurkan tangannya sebagai tanda agar Edelweiss berhenti. Stop sayang. Kita harus berjauhan sedikit, ini semua demi keamanan kita berdua. Aku harus menahan diriku dan keinginan besarku sekarang. Seru Akram memiringkan wajahnya. Hanya karena Edelweiss memanggilnya dengan sebutan nama sudah mampu membuatnya seperti ini. Edelweiss memiringkan wajahnya kebingungan, dia geleng-geleng kepala dan merasa Akram menjadi semakin aneh waktu ke waktu. Aneh sekali, tiba-tiba menghindariku. Ah, sudahlah aku ingin bahagia karena hadiah ini sangat keren. Seru Edelweiss mengepal tangannya karena ingin menjaga kebahagiaan ini, dia berjalan cepat lagi ke arah kasir dan menunggu hadiahnya. Padahal yang menenangkan hadiah itu adalah Akram bukan Edelweiss, tetapi karena mereka datang berdua Edelweiss merasa ini juga adalah hadiahnya. Selagi Edelweiss menunggu hadiahnya, ada seorang lelaki dan teman-temannya sedang memerhatikan Edelweiss.
Salah seorang dari mereka datang menghampiri Edelweiss dan mengajaknya berbicara. "Maaf sebelumnya, kamu Edelweiss bukan?" Dia bertanya dengan ramah sembari tersenyum. Edelweiss yang mendengar itu terkejut dan memerhatikan lelaki yang ada di dekatnya ini. "Iya benar, kamu siapa ya? Tunggu dulu. Sepertinya aku mengingatmu, tapi lupa nama," balas Edelweiss tiba-tiba bersemangat sekali. Dia mengingat lelaki ini akan tetapi dia memang lupa namanya. "Aku kakak seniormu dulu, Gara. Dulu kita sempat dekat sebentar sebelum aku lulus, sedih sekali kau bisa lupa padaku," seru Gara berpura-pura kecewa. Gara memang adalah kakak senior Edelweiss di kampus. Dulu di kampus Edelweiss diwajibkan memiliki satu organisasi kampus, tetapi karena Edelweiss sangat sibuk bekerja paruh waktu, Edelweiss terpaksa memasuki organisasi yang terkenal kurang aktif ialah organisasi teater dan drama. Kebetulan saat itu Gara adalah ketuanya di mana dari saat itu mereka lumayan dekat, akan tetapi Edelweiss terlalu sibuk untuk bisa berteman dekat dengan orang lain. "Oh iya Kak Gara, astaga. Sudah lama kita tidak bertemu, apa kabar Kak?" Edelweiss langsung ingat dan selayaknya bertemu teman lama, Edelweiss terlihat ceria dan menanyakan kabar Gara. "Hehe, aku baik-baik saja, aku melanjutkan S2-ku di Inggris, tapi sekarang sedang libur jadi aku bermain bersama teman-temanku di sini. Sejak lulus aku pernah beberapa kali menghubungimu tetapi kau tidak pernah mengangkat atau membalas pesanku." Haha, Gara hendak membahas bagaimana Edelweiss sangat sulit dihubungi. Di saat Edelweiss dan Gara sedang asyik berbicara di depan meja kasir, Akram sedang melipat tangan di dada dengan tatapan mematikan ke arah mereka. "Kak Gara." Dia memanggil lelaki itu dengan sebutan Kak Gara, sedangkan aku. Dia hanya memanggil namaku baru kali ini tetapi sudah membuat jantungku berdegup sangat kencang. Juga lelaki cecunguk bernama Gara ini, berani sekali dia tersenyum, tertawa dan berbicara dekat sekali dengan wanitaku. Jika aku mematahkan tangannya dan memotong lidahnya apakah dia masih bisa tertawa? Geram Akram merasakan perasaan cemburu yang mematikan, dia langsung melangkah ke arah Edelweiss dan menarik tangannya. Akram langsung memeluk Edelweiss dari belakang, dia segera membungkuk agar wajahnya bersandar di bahu Edelweiss, di mana matanya yang tajam itu langsung menatap ke arah Gara. "Sayang, siapa dia?" tanya Akram dengan nada yang cukup kuat agar Gara bisa mendengar. Mata Edelweiss langsung melebar, dia terkejut dengan sikap Akram namun dia langsung sadar jika lelaki ini pasti cemburu. Ingatan Edelweiss bagaimana Akram melemparnya ke kolam karena cemburu pada Jaden Smith langsung berputar di kepalanya. Astaga! Kecemburuan lelaki ini sangat mematikan. Aku tidak mau ditenggelamkan lagi. Aku harus meluruskan semua ini. Geram Edelweiss dalam dirinya sendiri sembari menelan salivannya dengan kasar. "Edelweiss, siapa dia?" tanya Gara di mana dia mengernyitkan dahinya dan memiringkan wajahnya, entah mengapa wajah lelaki yang memeluk Edelweiss nampak familiar. "Kenapa aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat? Seperti di majalah atau televisi ya?" Benak Gara merasa jika lelaki yang sangat tampan yang sedang memeluk Edelweiss ini adalah sosok yang terkenal. "Aku adalah lelakinya, aku adalah kekasihnya. Kau siapa?" Geram Akram dengan nada yang tegas. Kasir yang ada di hadapan mereka pun jadi ikut tegang, dia seperti sedang menonton drama, apalagi semua orang yang ada di hadapannya ini sangat cantik dan tampan. Petugas kasir yang memerhatikan itu menelan salivannya dan sekarang melihat ke arah Edelweiss, menunggu respon gadis yang nampaknya menjadi perebutan cinta segitiga dalam adegan ini. Sedangkan Edelweiss yang mendengar nada suara Akram yang menjadi sangat tegas, dan dekapan Akram yang semakin kuat, menjadi semakin tegang. "Kekasih? Kau sudah punya kekasih Edelweiss?" tanya Gara lagi dengan raut wajah kecewa. Tentu saja Gara menyukai Edelweiss karena itulah dia senang sekali bertemu Edelweiss setelah sekian lama. "Iya.
Dia kekasihku, seru Edelweiss dengan nada yang berat dan nafas yang berat pula, matanya membulat dan dia menelan salivanya dengan kuat. Sial. Aku malu sekali mengatakan ini, tetapi ini semua demi bertahan hidup, lelaki ini terlalu mengerikan jadi aku harus bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Geram Edelweiss dalam dirinya sendiri, dia merasa sangat malu sekarang, karena menggakui Akram sebagai kekasihnya. Jantung Akram berdegup semakin kencang, dia tidak menyangka Edelweiss mengatakan itu di hadapan lelaki ini. Senyuman di wajahnya tak bisa dia sembunyikan lagi, apalagi pipinya yang memerah itu. Hadiahnya sudah selesai di packing, seru petugas yang tadi sedang membungkus hadiah yang sedang ditunggu oleh Edelweiss. Edelweiss yang mendengar itu, tahu jika oven hadiah itu akan melepaskannya dari maut yang mematikan ini. Wah, sudah selesai di packing ya, hahaha, baiklah aku ambil ya, terima kasih banyak, seru Edelweiss mengangkat oven itu, di mana sebenarnya oven itu sangat berat tetapi karena dia tegang, rasanya oven itu jadi tidak berat sama sekali. Bu, bukankah kita harus mengunjungi ayahku? Bisik Edelweiss ke arah Akram yang sekarang terpaku senyum-senyum dengan pipi yang memerah. Iya sayang. Kita harus segera pergi ya, seru Akram tersenyum puas, dia menekankan kata sayang agar Gara mendengarnya. Saat hendak mengikuti Edelweiss, Akram menatap tajam ke arah Gara dan mengangkat dagunya sebagai bentuk kesombongan dan kemenangan. Kemudian dia pergi dengan angkuhnya berjalan mengejar wanitanya yang berjalan cepat dengan tas besar di tangannya. Gara yang melihat itu tentu saja merasa kalah, dia menghela nafasnya dan menunduk sebentar. Yang sabar ya, gadis yang tadi memang sangat cantik, tetapi lelaki itu juga terlalu tampan, mereka sangat cocok, seru kasir itu yang sejak tadi melihat semua hal yang terjadi, dia secara tidak sengaja malah menyadarkan Gara dengan kenyataan yang pahit. Jika lelaki yang tadi memang sangat tampan. Saat ini Akram dan Edelweiss sudah berada di dalam mobil, sesuai dengan pembicaraan mereka, Akram akan memperbolehkan Edelweiss mengunjungi ayahnya. Edelweiss duduk menatap ke arah jalanan yang dilalui oleh mobil, entah mengapa hari ini dia juga bersenang-senang, dia melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Rasanya dia seperti mendapatkan masa mudanya kembali, masa muda yang tidak pernah bisa ia rasakan saat ia harus bekerja dan membiayai kedua orang tuanya. Entah kenapa aku merasa dia melihatku dengan sangat intens sejak tadi, apakah dia mau membahas bagaimana aku menggakuinya sebagai kekasih di hadapan Kak Gara. Astaga, aku masih sangat malu, benak Edelweiss merasa masih malu, seumur hidupnya dia belum pernah menggakui seseorang sebagai kekasihnya. Dia juga tidak pernah membayangkan jika dia akan memiliki kekasih. Sedangkan Akram, dia masih senyum-senyum dengan pipinya yang memerah, dia baru merasakan perasaan menggebu-gebu dan mendebarkan sejak bertemu dengan Edelweiss, baginya semua perasaan ini sangatlah berharga. Hah! Akram kemudian menghela nafasnya panjang, dia menarik tangan pinggang Edelweiss agar duduk dekat dan berhimpitan dengannya. Edelweiss yang tadi asyik dengan pemandangan jalanan yang ia lihat dan pikirannya sendiri tentu saja terkejut. Tuan, apa yang Tuan lakukan? Ada anak buahmu, bisik Edelweiss membuat Akram mengernyitkan dahinya, dia menatap Edelweiss yang saat ini mendongakkan wajahnya agar mereka bisa saling bertatapan satu sama lain. Tuan. Kenapa panggil Tuan lagi? Panggil aku sayang, atau panggil nama. Jika aku pikirkan lagi, aku tidak suka kau memanggilku Tuan, aku merasa jarak kita sangat jauh jika kau memanggilku Tuan. Jadi mulai hari ini panggil aku dengan sebutan nama, atau sayang. Jika tidak, aku akan menghukummu dan aku serius, Akram berbicara dengan tegas, tentu saja anak buahnya yang saat ini sedang membawa mobil bisa mendengar semuanya. Edelweiss yang mendengar itu sampai menghela nafasnya panjang dan menggelengkan kepalanya. Selalu saja mengancamku dengan hukuman, menyebalkan.
Gerutu Edelweiss kesal dan memalingkan wajahnya, dia merasa Akram pasti sangat suka mengerjainya, jika hendak mengatakan sesuatu pasti dia akan selalu diancam dengan hukuman. PVTT. Hahaha, menggemaskan sekali, sekarang kau bahkan sudah berani melawanku. Tapi tidak apa sayang, hari ini suasana hatiku jadi baik karenamu, aku tidak akan marah hari ini. Seru Akram merasa senang sekali bisa bersama Edelweiss seharian, dia bisa melupakan semua rasa sakitnya dan masalahnya sejenak. Dia merasa senang karena bisa melarikan diri dari kehidupannya yang kelam walau hanya sebentar saja. Akram memeluk Edelweiss sembari memejamkan matanya, dia merasa terlalu nyaman, dia tidak ingin waktu seperti ini cepat berlalu. Ah, aku tidak ingin waktu berlalu. Aku ingin seperti ini terus, memelukmu dan berbincang-bincang seperti ini, aku suka semuanya jika bersamamu, bahkan wajah kesalmu terlihat sangat menggemaskan bagiku. Kedamaian seperti ini membuatku ingin menjaganya selamanya, aku tidak ingin kehilangan apapun lagi, bisik Akram dengan tenang, dia memejamkan matanya seolah beristirahat sejenak. Edelweiss yang mendengar itu terdiam dan bertanya-tanya, namun dia yakin jika dia tidak boleh dan tidak perlu menanyakan hal ini terlalu dalam. Mengenai apa saja yang sebenarnya telah hilang dari kehidupan Akram. Tidak ingin kehilangan apapun lagi. Memangnya apa yang sudah hilang darinya? Lelaki ini menjadi semakin misterius, ketika aku merasa sudah mengenalnya saat itulah aku salah besar, dia adalah seseorang yang benar-benar memiliki kehidupan yang begitu rumit. Aku juga penasaran mengapa tatapannya selalu penuh dengan rasa kesepian yang begitu gelap. Apakah itu berhubungan dengan sesuatu yang hilang darinya? Edelweiss bertanya-tanya dalam hatinya, betapa misterius dan gelap pribadi Akram. Sikap mengerikan, arogan dan pemarah, matanya yang selalu memandang tajam ke arah orang lain tetapi sebenarnya di balik itu memiliki tatapan paling kesepian yang pernah dilihat oleh Edelweiss. Edelweiss tidak menyadarinya, jika dia mulai penasaran dan tertarik, dia ingin tahu lebih lagi mengenai Akram. Percakapan kecil dan tenang itu, akhirnya berhenti, keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing, sampai akhirnya mobil sudah tiba di tempat ayah Edelweiss ditahan. Sayang, cepat kembali ya. Aku akan menunggumu di sini, ucap Akram menggenggam tangan Edelweiss ketika Edelweiss hendak keluar dari mobil. Akram terlihat sangat manis dan manja, mungkin benar jika di kehamilan ini yang mengalami perubahan sikap dan mood bukan hanya Edelweiss tetapi juga Akram. Iya, aku tidak akan lama, balas Edelweiss hendak keluar dari mobil, namun saat pintu sudah dibuka oleh anggota Akram, Edelweiss terhenti sejenak membuat Akram kebingungan. Aku akan segera kembali Kak Akram, ucap Edelweiss lagi namun kali ini dengan nada suara yang pelan. Saat itu Edelweiss langsung turun dari mobil dan berlari ke arah kantor polisi yang sudah ada di hadapannya. Astaga! Jantungku rasanya berdegup sangat kencang, padahal aku hanya memanggilnya dengan sebutan Kak Akram. Kenapa aku jadi malu begini? Lupakan saja, aku harus bertemu ayah. Gerutu Edelweiss menepuk kedua pipinya untuk menyadarkan dirinya. Karena entah mengapa saat dia memanggil Akram dengan sebutan Kak Akram, jantungnya jadi berdegup kencang, padahal sebenarnya panggilan itu adalah panggilan biasa yang diserukan olehnya pada orang yang lebih tua. Sedangkan Akram, dia terdiam membisu di dalam mobil, nafasnya menjadi berat dan dia tidak bisa menggambarkan betapa berdebar dan bersemangatnya dia sekarang ini. Bos, apakah bos baik-baik saja? Tanya anggota Akram yang juga duduk di kursi depan kepada Akram yang terdiam membisu sejak. Tidak. Aku tidak baik-baik saja, dia memanggilku dengan sebutan yang sangat romantis dan jantungku berdegup terlalu kencang sekarang. Apakah ini yang dinamakan cinta? Seru Akram membuat anak buahnya itu hanya bisa tersenyum kaku, dia tidak mampu menjawab pertanyaan Akram karena dia sendiri pun hanyalah seorang jomblo. Maaf bos, aku tidak bisa menjawabnya, aku tidak terlalu paham mengenai cinta, balas anak buahnya itu sopan.
Mendengar itu Akram kemudian tersenyum bangga, dia mengangkat dagunya dan merasa menjadi seorang lelaki yang sangat hebat dan handal soal percintaan, hanya karena dia mendengar anak buahnya tidak mengerti mengenai cinta. Padahal dia sendiri juga baru pertama kali jatuh cinta. Selagi dia bersama ayahnya, bawa aku ke toko bunga terdekat, tadi wanitaku ingin bunga, aku ingin membelikannya secara langsung. Juga besok, bawakan banyak bunga ke villa, semua villa dipenuhi oleh bunga. Seru Akram dengan tegas, dia melakukan itu hanya karena tadi Edelweiss membahas mengenai bunga walau hanya sekali. Baik bos, balas anak buahnya itu segera melajukan mobil. Akram sudah menempatkan penjagaan berlapis untuk Edelweiss, ada yang dari jarak jauh dan ada juga yang dari jarak dekat. Ialah ketiga anak buahnya yang tadi makan es krim sekarang sedang menyamar menjadi tukang kebun. Semua anggota Akram benar-benar multitasking. Edelweiss, putri ayah semakin cantik saja, pipimu merah dan kamu jadi banyak tersenyum, apakah ada hal baik yang sedang terjadi? Tanya Darren kepada putrinya, senyumannya yang dimana menunjukkan garis senyum yang dalam dan keriput yang semakin jelas terlihat di wajahnya. Dia melihat perubahan yang signifikan dari Edelweiss, di mana putrinya itu terlihat sangat merona dan banyak tersenyum. Ayah, aku kan memang selalu banyak tersenyum. Oh ya, bagaimana kabar ayah? Apakah semuanya baik-baik saja? Maafkan aku ya ayah, karena tidak bisa berkunjung setiap hari, pasti ayah kesepian. Maafkan aku, Edelweiss menunduk dan dia melihat ke arah kaki ayahnya. Alangkah terkejutnya Edelweiss saat melihat ayahnya mengenai sepatu dengan merek yang sangat mahal. Tadinya Edelweiss sudah sedih tetapi saat melihat sepatu itu, dia langsung mengangkat wajahnya. Tidak apa Edelweiss, ayah baik-baik saja, ayah juga senang jika kau tidak setiap hari ke sini, jika kau setiap hati ke sini siapa yang akan menjaga ilmumu, ayah malah senang, itu artinya putri ayah tidak akan terlalu lelah. Jangan terlalu pikirkan ayah, jaga kesehatanmu dan jaga ilmumu untuk ayah ya nak, balas Darren tersenyum bahagia sekali, dia tentu senang saat melihat putrinya datang ke tempat ini. Ayah, tunggu dulu, ayah terlihat semakin berisi, ayah juga memakai sepatu yang mahal, tidak mungkin polisi memberikannya, seru Edelweiss dengan mata melebar, dia melihat ayahnya malah terlihat semakin sehat dan berisi. Oh, sepatu ini, beberapa minggu lalu ada seseorang yang datang memberikan bantuan atas nama ayah juga tidak tahu siapa, yang jelas dia memberikan ayah sepatu yang sangat nyaman ini. Oh ya, orang itu juga membayar kepolisian untuk memberikan ayah makan enak setiap hari, karena itu ayah jadi punya banyak teman di sini, karena mereka kebagian makanan juga. Ayah sebenarnya ingin menolak, tapi polisi tentu saja tidak akan membiarkan ayah menolak, jadi begitulah, ayah juga bingung, balas Darren juga bingung, siapa selama ini yang memberikan bantuan itu, dia diberikan kehidupan yang sangat nyaman selama di penjara. Jantung Edelweiss langsung berdegup kencang, matanya melebar dan dia teringat bagaimana saat lalu dia menangis kepada Akram bercerita mengenai ayahnya. Ini pasti perbuatan Akram, dia benar-benar mendengarkan semua yang aku katakan, dia melakukan semua ini tanpa memberitahu aku, ternyata selama ini dia tidak pernah mengabaikan aku. Astaga! Lelaki itu benar-benar menyebalkan membuatku seperti ini. Gerutu Edelweiss langsung tahu jika yang memberikan semua ini pasti adalah Akram, tidak mungkin orang lain. Karena hanya Akram yang tahu ayahnya di penjara. Setelah berbincang juga saat, waktu kunjungan akhirnya berakhir, Edelweiss senang sekali melihat senyuman ayahnya. Ayahnya rupanya mendapatkan teman di penjara, teman mengobrol dan nampaknya ayahnya benar-benar menjadi sehat setelah di penjara. Mungkin terdengar aneh, tetapi nampaknya selama di penjara malah ayahnya mendapatkan istirahat yang ia butuhkan di masa tuanya. Hah! Edelweiss menghela nafasnya panjang sembari melangkah, dia melihat ke arah lantai sejak tadi dengan banyak pikiran di kepalanya. Aku tidak menyangka dia melakukan sampai sejauh ini,
apakah ini salah satu triknya untuk merebut hatiku? Dasar lelaki penggoda, punya banyak cara meruntuhkan pertahanan hatiku ini. Apakah aku akan melewati garis di antara kami? Entah kenapa aku takut mencintainya. Jika aku mencintainya, bukankah itu artinya aku akan mendapatkan luka baru? Edelweiss berbicara sendiri, sampai tidak terasa dia sudah sampai di depan mobil Akram. Akram sudah kembali sejak tadi dari toko bunga, dia sudah membawakan bunga yang diinginkan oleh Edelweiss. Akram yang melihat Edelweiss sudah berdiri di depan pintu langsung membuka pintu mobil dari dalam dengan semangat. "Sayang, kau sudah kembali, masuklah," ucap Akram bersemangat sekali. Dia menyembunyikan bunga yang dia beli di belakang tubuhnya yang bidang. Senyuman Akram yang selalu membuat hati Edelweiss berdebar. Edelweiss terdiam sesaat dengan mata melebar. Dia masih bisa merasakan jantungnya berdegup sangat kencang sekarang karena senyuman yang sangat manis itu. Seperti senyuman anak kecil yang polos, seperti itulah senyuman di wajah Akram bagi Edelweiss sekarang. "Iya, aku sudah berbicara dengan ayah, dia terlihat semakin sehat," balas Edelweiss masuk ke dalam mobil, duduk di sisi Akram dan langsung mengalihkan pandangannya, karena jika dia menatap Akram maka jantungnya akan berdegup kencang lagi dan pipinya akan merah sekali. Ternyata ayah sudah semakin sehat ya, aku jadi ikut senang jika kau senang sayang," bisik Akram masih tersenyum, hatinya benar-benar bahagia sekali sekarang ini. "Ayah. Kenapa kau memanggil ayahku jadi ayahmu?" Gerutu Edelweiss hendak menolehkan wajahnya ke arah Akram, akan tetapi saat ia hendak melakukan itu Akram tiba-tiba saja memberikan bunga besar berwarna putih. Mata Edelweiss melebar dan sekarang ini jantungnya berdegup sangat kencang dan waktu baginya seolah berjalan lambat. "Aku membelikanmu bunga sebagai perayaan hari pertama kita kencan sayang. Tadinya aku ingin membeli bunga Edelweiss tetapi katanya tidak ada, bunga itu sangat langka. Jadi aku membelikanmu bunga Lily of the Valley, bunga putih kecil cantik yang memiliki makna yang dalam. Aku ingin merayakan segala hal yang aku lalui bersamamu, aku ingin semuanya berkesan dan intim," seru Akram langsung memeluk Edelweiss, mengusap rambut panjangnya dengan sangat lembut. Sedangkan Edelweiss, hatinya terenyuh, ini adalah bunga pertama yang pernah ia terima dari seorang lelaki. Bunga putih kecil bernama bunga Lily of the Valley dalam jumlah banyak, dalam genggamannya, seolah-olah Edelweiss menggenggam kebahagiaan. Edelweiss tidak akan pernah menyangka, jika lelaki ini ternyata memberikannya dunia, memberikannya segala hal yang tidak pernah bisa didapatkan oleh Edelweiss. Lelaki yang dia kira akan membuatnya selalu menangis dan kesakitan, ternyata memberikannya segala hal yang tidak terbayangkan sama sekali. "Aku dalam masalah besar, mungkin dia benar, aku telah menyukainya, lagian siapa juga gadis yang tidak akan suka diperlakukan seperti ini. Secara sembunyi-sembunyi merawat ayahku, memberikan perawatan pada ibuku, jika diingat lagi dia selalu memperhatikan aku. Hati mungil ini tentu saja suka, aku dalam bahaya, menyukai seseorang itu sangat berbahaya." Benak Edelweiss memeluk bunga itu, dia hanya diam saja dan memejamkan matanya, dia bersandar di dada Akram dan tidak mengatakan apapun. Keduanya akhirnya kembali pulang, dalam perjalanan Edelweiss hanya tidur saja, tanpa ia duga, ternyata dia lelah juga bermain dengan Akram. Di saat yang sama berita mengenai kehamilan Faya telah tersebar luas, banyak media memberitakan kehamilan itu dan banyak sekarang ini membicarakan mengenai Akram dan Faya. Akhirnya istri Tuan Akram hamil juga, pernikahan mereka benar-benar sangat sempurna, lelaki yang sangat tampan dan berkuasa dan wanita berkelas yang juga cantik, entah bagaimana nanti anaknya, aku sangat penasaran. Iya. Tapi tetap saja aku iri pada Faya, suaminya bisa setampan ini, tidak hanya tampan, sikapnya juga sangat dingin dan terkesan mengerikan, tipe-tipe bad boy yang sangat menggoda. Banyak gadis-gadis yang saat melihat berita itu saling bertukar pikiran mengenai pendapat mereka.
Sedangkan para pemegang saham yang awalnya berada di pihak Paman Faya, sekarang sedang panik sejak Faya dinyatakan hamil. Di mana hanya dalam beberapa bulan lagi, saham milik ayah Faya akan jatuh pada tangan Akram dan hal itu akan otomatis membuat Akram menjadi pemilik perusahaan Stone secara utuh. Ini sangat berbahaya, kita harus melakukan sesuatu. Jika Akram benar-benar menjadi pemilik utuh perusahaan Stone maka semua penggelapan dana yang kita lakukan akan segera ketahuan, ini bisa membuat kita dalam bahaya. Pertama-tama kita harus memindahkan seluruh uang kita ke bank Swiss, dan beberapa bank negara lainnya, sebelum Akram menduduki posisi puncak perusahaan Stone, kita harus melarikan diri. Seluruh elit perusahaan Stone yang awalnya memang bersikukuh mempertahankan Paman Faya menjadi pemilik tentu saja alasannya karena korupsi dana perusahaan yang begitu banyak. Mereka semua tidak tahu jika Akram sudah memiliki rencana khusus untuk mereka, hanya menunggu waktunya saja.